Hai Netizen, welcome to Diaptura Channel. Channel yang akan membahas seputar informasi, fakta, berita, hingga kontroversi di seputar dunia perfilman. Di segmen Diari bareng gue Reta yang akan ngelanjutin review Penthouse season kedua episode 11 sampai ke 12. Oh ya guys, kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Diaptura. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah, kalau misalnya di episode 11 sampai ke 12 itu kan menceritakan tentang bagaimana rencana-rencana yang telah disusun oleh Na Aegyo, Logan, Oh Yoon Hee, Chong So Jin, So Kun, dan juga Rona untuk menjatuhkan dan menghancurkan Jo dan Tae. Dan akhirnya guys, berhasil. Ini super episode yang gue tunggu-tunggu banget, yaitu kehancurannya Jo dan Tae. Dan juga episode dimana semua orang tuh kayak bersatu gitu loh untuk menjadi baik. Tapi bukan Penthouse namanya kalau tidak mempermainkan mental. Satu teori terjawab, satu lagi nih muncul tanda tanya. Kalau misalnya di episode yang udah kita tonton ini kan kita jadi tahu gitu kan Lee Ji-ah ini comeback sebagai siapa dengan jelas. Dan semuanya tuh ter-reveal bahwa memang Lee Ji-ah itu berperan sebagai Sim Suryeon bukan Na Aegyo. Terus juga hubungan antara Na Aegyo dan juga Jung Do-man, serta hubungan antara Jo dan Tae dan juga Jung Do-man. Ini semua jelas, tapi ada satu lagi yang jadi pertanyaan. Sebenarnya siapa nih Mrs. Nona Jinnya ini nih? Emang ya, maksudnya kenapa di episode yang menjelang akhir tiba-tiba pemeran yang awalnya tuh kita nggak ngasih attention yang lebih banyak gitu kan ke orang ini. Kayak kita taunya dia itu orang suruhannya Logan, tapi kenapa dia kayak berlagak aneh banget gitu, seakan-akan dia itu ibunya Han Byul. Jangan sampai nih plot twistnya Han Byul itu bukan anaknya Chong So Jin. Jangan sampai nih plot twistnya itu Han Byul bukan anaknya Chong So Jin, tapi si ibu Jin. Nggak tahu deh, siapa kek si Jin itu ya, pokoknya terserah deh. Another happiness ketika semua kapal itu berlayar gitu kan di pelabuhannya. So Kun berlayar di hatinya Rona. Terus juga Logan yang tetep sih curi-curi kesempatan ya bun deket sama Bunda Suryeon. Gue paling gemes banget sama bagian endingnya yang pada saat Oh Yoon Hee ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa ya dendamnya semua udah terbalaskan. Terus juga orang-orang yang punya masalah sama dirinya juga udah pada punya karmanya masing-masing. Ditambah Rona juga dia anggap udah meninggal gitu kan. Tapi bener-bener deh di scene ini kita tuh nggak dikasih tahu sama sekali si Oh Yoon Hee ini beneran lompat ke sungai itu atau enggak. SDS nih jangan mempermainkan mental kita lagi dong, capek. Dan yang bikin gue gemes lainnya adalah, maksudnya kayak ini tuh bentar lagi tuh semua orang akan happy ending gitu loh. Tapi kenapa Oh Yoon Hee dibuat seolah-olah dia bunuh diri, tapi sebenarnya si Ronanya masih ada harapan hidupnya. Cuma gara-gara nih pasangan dua bucin ini, si Logan sama si Suryeon, terus habis itu Sokun sama si Rona itu bucin banget, akhirnya dia kayak lupa ngasih tahu sebenarnya anak lo masih ada gitu kan. Apa jangan-jangan Logan juga sengaja nggak ngasih tahu Oh Yoon Hee? Karena kalian ngerasa nggak sih Oh Yoon Hee itu dipermainkan dan diperalat sama si Logan untuk dapetin apa yang dia mau? Ya mungkin aja dia jahat. Nah, dari Penthouse season kedua ini kita semua belajar ya kalau misalnya jangan pernah jadi seorang yang bucin maksimal. Lagian juga nih si Rona nih, ini anak durhaka banget nih gue lihat-lihat. Orang bangun pertama kali sadar dari koma gitu kan, yang dihubungin tuh bukannya gebetan lu, orang tuh ngehubungin emak lu nih yang ngebunuh orang demi lu nih.
durhaka juga nih. Oke, calm down. Sekarang saatnya kita menikmati saja lah ya final episode dari Penthouse season kedua ini, yaitu episode ke-13. Kita cenayang time aja gitu. Jadi di sini kayaknya Sim Suryon sama Logan akhirnya mengunjungi Jo Dante ke penjara, terus kayak ngejek kayak akhirnya lo di penjara juga gitu kan. Terus juga akhirnya Sim Suryon mereveal bahwa kematian Min Sola ini ada campur tangan dari para penghuni Herapelis lainnya. Mereka di penjara, tapi ada juga guys yang ternyata keluar dari penjara. Ya, bapaknya Jenny kayaknya bakal keluar nih dari penjara. Tapi kayaknya di episode terakhir ini bapaknya Jenny nggak bakal dikasih scene yang gimana-gimana sih menurut gue. Kayak bakal tipis-tipis aja gitu di penghujung episode. Kemudian kembalinya Rona ke rumah yang juga dibantu Sokpun dan juga Sokyun. Kayaknya mereka bakal akur gitu kan. Tapi gue seneng gitu melihatnya orang-orang tuh baik, akur gitu. Kayak gitu aja, jangan pada berantem gitu kan. Walaupun di sini sebenarnya Yuni itu belum dikasih tahu apakah dia beneran loncat dan meninggoy gitu kan, atau emang menghilang nggak tahu kemana, tiba-tiba nanti ada boom aja kan. Ini biasalah SBS kan gitu, tanda SBS. Dan apakah kapalnya Logan dan juga Sim Suryon akan berlabuh ke pelaminan? Tapi kayaknya nggak akan semudah itu deh untuk mereka bahagia, karena bukan Penthouse namanya kalau misalnya berakhir bahagia gitu. Kayak bakal dipersiapin lagi buat season ketiga. Dan gue juga agak penasaran sih sama karakter baru yang masih misteri banget nih, belum dikasih tahu karakternya itu siapa, sebagai apa di penghujung episode ke-13 ini. Oke guys, jadi kita tunggu aja dan kita nikmati saja untuk episode ke-13 yang nanti akan tayang. Oke guys, itu menurut gue tentang review episode 11 sampai ke 12. Kalau gue sih gemes banget, terasa pengen nyubit gitu kan setelah nonton episode ini. Kayak dikit lagi loh, bener-bener dikit lagi happy ending. Semua orang udah dapet karma, semua orang pada porsinya, semua orang bahagia. Tapi tiba-tiba kayak ada satu lagi misteri, ini orang mati atau enggak. Ada deh pokoknya nggak ngerti lagi. Coba guys, kalian komen di bawah gimana reaksi kalian ketika abis nonton episode ini. Oke, sekian dulu review dari gue tentang Penthouse season kedua episode 11 sampai ke 12. Kalau misalnya kalian ada komentar lainnya, kalian bisa tulis di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share, dan juga follow sosial media dari Diaptura, TikTok maupun Instagram @Diaptura. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya.